Bismillahirrahmanirrahim. Bu Kokom beli baskom, Pak Tatang beli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar membeli lesung batu, saya akan menyampaikan materi tentang dejavu. Perkenalkan, nama saya Azizah Natasha dari Psikologi Islam 4A. Beberapa di antara kita pasti pernah mengalami yang namanya dejavu, bukan? Baiklah, ayo guys, langsung saja kita simak tentang dejavu. Dejavu dalam psikologi sebenarnya diambil dalam bahasa asing, tepatnya bahasa Prancis, di mana dalam hal ini merupakan sebuah perasaan yang bisa saja dialami oleh siapapun atau suatu hal yang dirasa pernah terjadi sebelumnya. Beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa dejavu merupakan sebuah gangguan otak yang bisa terjadi dikarenakan hal yang berkaitan dengan masa lalu seseorang. Beberapa di antara kita juga pasti pernah merasakan bahwa pernah merasakan sesuatu yang sebelumnya sempat kita alami juga. Dalam masalah yang satu ini, biasanya memang sering terjadi secara sadar, di mana sepertinya Anda sudah bisa menebak apa yang akan terjadi kemudian. Bahkan, dalam hal ini juga kita merasa sempat merasakan hal yang serupa di dalam mimpi. Untuk istilah dejavu ini, awal mulanya diperkenalkan oleh Emile Boirac. Ia adalah psikologi yang berasal dari Prancis. Beberapa di antaranya yang sempat merasakan dejavu ini juga mengatakan bahwa mereka telah melihat hal tersebut di dalam mimpi dan juga pernah merasakan sebelumnya. Oke, selanjutnya ciri-ciri dejavu. Secara harfiah, seseorang yang merasakan dejavu pasti akan merasakan sesuatu di dalam dirinya yang pernah melewati hal-hal tertentu. Untuk ciri-ciri fenomenanya sendiri sebenarnya bisa dengan mudah kita tebak. Di antaranya adalah ketika kita merasakan ada sesuatu peristiwa yang pernah kita alami sebelumnya, di mana adanya pengalaman tersebut juga berkaitan dengan panca indera, dan juga ketika Anda sempat merasakan sebuah kejadian yang pernah Anda alami. Sehingga fenomena saat itulah yang bisa dikatakan sebagai dejavu. Oke, kita bahas selanjutnya tentang penyebab terjadinya dejavu. Beberapa penelitian juga tengah mengungkap mengenai fenomena dejavu yang satu ini. Dejavu sebenarnya masih belum bisa ditentukan penyebabnya sendiri, karena masih sangat misterius. Bahkan ada juga yang mengaitkan fenomena yang satu ini dengan hal-hal yang terjadi pada rangsangan otak dan juga gangguan otak yang sering kali terjadi. Beberapa juga mengungkapkan sebuah fenomena supranatural yang terjadi, gangguan mental yang unik, serta menganggap hal tersebut sebagai adanya kejadian yang benar-benar dialami oleh seseorang pada kehidupan sebelumnya. Bahkan tidak jarang ada yang mengaitkan dejavu dengan adanya ramalan yang belum tentu juga bisa kita percayai mengenai kebenaran dan hal-hal yang mengaitkannya. Dalam dunia medis, dejavu berhubungan dengan adanya gangguan mental, teori kecemasan, rasa depresi dan juga kecemasan yang dimiliki oleh manusia. Di mana dengan adanya rasa depresi tersebut memang sangat bisa memunculkan fenomena dejavu yang satu ini. Dejavu juga berkaitan dengan anomali rangsangan yang berkaitan dengan impuls syaraf di dalam otak, sehingga nantinya memunculkan sebuah persepsi dan juga menangkap adanya informasi yang tidak tepat. Next, kita membahas tentang akibat dari adanya dejavu. Fenomena dejavu ini juga sebenarnya ada yang menganggap sebuah hal biasa atau tidak perlu kita pikirkan terlalu berat. Namun, beberapa di antaranya juga merasa terganggu dengan hal ini. Bahkan Anda juga bisa memeriksa diri Anda terkait dengan kesehatan dan juga mengenai adanya gangguan kesehatan yang bisa saja terjadi. Untuk Anda yang dalam keadaan sehat dan kemudian mengalami fenomena dejavu ini pasti merasa sedikit terganggu karena Anda merasakan adanya sebuah perputaran waktu yang membuat Anda trauma dan melakukan sesuatu. Nah, bagian ini yang paling penting.
cara mengatasi dejavu. Mari kita simak ya teman-teman. Yang harus Anda ketahui di sini adalah bahwa dejavu bukanlah sebuah penyakit atau gangguan jiwa yang tidak disadari, melainkan sebuah kelainan yang bisa disembuhkan. Karena hal ini hanyalah sebuah fenomena yang sebenarnya tidak begitu lazim terjadi pada diri kita. Meskipun begitu adanya, gejala dan juga ciri-cirinya memang tidak akan sampai mengganggu aktivitas yang kita lakukan. Karena bahkan sampai saat ini juga fenomena dejavu ini memang tidak pernah menimbulkan adanya masalah yang cukup pelik. Untuk itu, seseorang yang mengalami hal ini tidak perlu berobat pergi ke dokter untuk mencegah dan mengobati dejavu. Karena fenomena ini juga biasanya akan hilang begitu saja. Meskipun jika kita kaitkan dengan ilmu medis, bisa merujuk pada gangguan kejiwaan yang terjadi pada seseorang. Karena belum ada juga penelitian yang tepat mengenai terjadinya fenomena dejavu saat ini. Dejavu memang seringkali terjadi pada orang-orang normal, sehingga untuk cara lain dalam mengatasinya sendiri adalah dengan membiarkan pikiran Anda tetap rileks, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang berat di dalam hidup. Namun jika hal tersebut memang Anda rasakan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari yang Anda lakukan, memang tidak ada salahnya jika melakukan konsultasi pada ahlinya mengenai hal yang terjadi pada diri Anda, agar nantinya dokter atau ahli psikologi juga bisa membantu Anda mengatasinya. Baiklah teman-teman, tentang dejavu hari ini saya sudah rasa cukup. Baiklah, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.